pakai bahasa preman. Apa kata preman sama istrinya? Mah, kita isi pulsa yuk. Istrinya paham. Apa kata istrinya? Maaf pak, baterainya lobet. Biar banyak harta sawahna lega, mon ajal tos tiba moal dibawa. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyukrul mun'imi wajibul syar'i. Wa qala aidan, al jannatu mustaqatun arba'atu asya', it'amul ji'an wa hafizil lisan wa qiraatil qur'an wa shaumi ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyana al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Muratibul Waktu, penata acara, MC namanya. Semoga-moga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teristimewa panitia penyelenggara acara halal bil halal Desa Tersana, yang mana acara pada malam hari ini yang diprakarsai oleh para pemuda dan yang telah didukung oleh para orang tua. Alhamdulillah begitu meriah, begitu sukses, luar biasa. Para panitia begitu kompak dan juga kreatif, luar biasa. Kita berikan apresiasi buat para panitia, tepuk tangannya buat para panitia semua. Dan tentunya kita, terutama warga masyarakat Desa Tersana, merasa bangga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu halal bil halal, saling menghalalkan, saling memaafkan. Betul, selepas kita melaksanakan hari raya Idul Fitri dan setelah kita melaksanakan ibadah sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan, semoga puasa kita,
tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, dan semua amal-amalan kita di bulan suci kemarin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, mohon maaf, pada malam hari ini diadakanlah yang namanya halal bil halal. Tentunya ini lebarannya orang desa Tersana, betul apa tidak, Bu? Betul. Karena Allah akan memaafkan dosa kita semua yang ada kaitannya dengan Allah, hak Allah. Allah akan memaafkan dosa kita kepada Allah. Tapi Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kita yang mana dosa hakul adam, dosa yang pada manusia. Makanya kita harus saling memaafkan satu sama lain, karena Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kita yang ada hubungannya dengan hakul adam. Betul apa tidak? Semoga pada malam hari ini semuanya yang masih ada masalah, yang masih ada kaitan-kaitan, yang masih ada permusuhan, semoga pada malam hari ini semuanya bisa memaafkan satu sama lain. Dan ini acara pada malam hari ini luar biasa. Semoga Allah memberikan anugerah terkhusus buat desa Tersana beserta masyarakat semuanya yang alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul semua bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara yang mulia dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh masyarakat desa Tersana semuanya diberikan oleh Allah kesehatan dan juga dipanjangkan umur yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan, tentunya yang saya hormati Bapak Kowo Desa Tersana beserta staf-stafnya dari atasan sampai bawahan. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan, amin. Dijadikan pemimpin yang adil dan juga amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan semoga Allah menjadikan desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, semoga Allah bahkan negara kita, semoga Allah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saleh pemimpinnya dan saleh yang dipimpinnya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, para bunyai, semuanya yang saya hormati. Kita doakan para guru-guru kita semua, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Senantiasa dipanjangkan umurnya yang barokah, bertambah barokah ilmunya, bertambah barokah milik rezekinya, bertambah lagi kesolehannya, bertambah lagi istiqomahnya, bertambah lagi amalnya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah lagi istrinya. Lah kalau bapak-bapak sih amin, kalau ibu-ibu ora amin. Aminnya ora jadi, betul Bu? Ibu setuju? Atau pada baik saya nggak setuju? Biar yang belakangan jangan diaminkan dulu, sing penting guru kita diberikan keturunan yang saleh dan salehah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati semua jamaah yang hadirin wal hadirat, remaja putra, remaja putri, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, semuanya yang saya hormati, semoga semua mendapatkan rahmat dari Gusti yang Maha Suci. Semoga datangnya dari rumah ke sini sejak tolabul. Niatkan dulu dari rumah datang ke sini mau tolabul. Kenapa Ustazah harus diniatkan tolabul ilmi? Karena orang yang berjalan dari rumah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan tolabul ilmi, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya barangkali yang hadir belum ada yang niat dari rumah mau thalabul ilmi, segera niatkan dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Niatkan kita datang dari rumah ke sini mau thalabul ilmi. Saya thalabul ilmi. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya pada malam hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama ilman, kufira lahu qabla an yakhtua."
Barang siapa orang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, ke majlis-majlis taklim, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu kepengen diampuni dosa? Pengen. Ibu punya dosa? Punya. Wah, buan sabandina bikin dosa. Setiap menit bikin dos, istighfarnya mahjar. Betul apa tidak? Betul. Semoga walaupun banyak dosa kita, ingat pengampunan Allah itu lebih banyak daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Makanya kita jangan segan-segan minta ampun kepada Allah. Perbanyak baca istighfar. Ibu suka baca istighfar? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk bareng-bareng kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita pada malam hari ini. Amin. Karena manusia itu tidak jauh daripada kesalahan, tidak jauh daripada kekhilafan, dan semoga kita semua menjadi umat manusia yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita melaksanakan ibadah pada malam hari ini dengan berkumpul bersama di sini, tentunya mengharapkan ridho Allah dan juga Rasulnya. Betul Bu? Betul. Karena manusia kita hidup di muka bumi ini hanya sementara saja. Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini, Bu, tidak akan lama. Umur kita terbatas, usia kita terbatas. Kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir kita. Betul? Betul. Orang tersana belum tentu meninggal di desa tersana. Orang Kerawang belum tentu meninggal di daerah Kerawang. Betul? Kita sendiri yang akan menjemput kematian kita. Manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saban-saban yang bernapas bakal ngalamin mati. Semuanya bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, yang punya suami mati, janda mati, aki-aki mati, nenek-nenek mati, semuanya bakal mati. Tapi bukan kematian yang kita takutkan. Betul? Ibu nggak usah takut mati karena semuanya bakal. Entah kapan, di mana tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, itu rahasia Allah. Yang jelas kita semuanya akan mati. Yang kita takutkan itu perkara setelah mati. Karena kita semuanya akan menghadapi yang namanya alam kubur. Kita akan menghadapi yang namanya pertanyaan kubur. Kita akan menghadapi yang namanya timbangan amal. Kita akan dihisab, kita akan dihitung semua amal perbuatan kita. Semua yang telah kita lakukan semuanya ada tulisannya, semuanya ada catatannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimuradih. Bu, Nun, lah ini lampu pada serap banget ini.
Apa silau muka saya, ibu orang kelihatan. Kalau ibu ngelihat ke saya nggak ngelihat ke ibu. Bisa dimatikan nggak? Ini lampunya yang di depan. Saya silau banget melihat ibu-ibu. Kita coba dulu, kita matikan dulu, siap? Ya, biar saya nyaman. Sampai kunang-kunang lihat ibu-ibu. Oh, ini kursinya bisa dimajukan ke depan nggak? Jadi terlalu ke belakang. Nah, mending begini Bu ya. Bu, Pak, kalau kita mati saya mau tanya, ibu kepengen masuk surga apa kepengen masuk neraka? Surga. Pinter. Kalau ditanya semua orang itu pengennya masuk surga. Orang yang rajin sholat pengen masuk surga. Orang yang tidak sholat juga kepengen masuk surga. Orang yang suka datang ke majelis taklim mengaji pengen masuk surga. Orang yang suka main HP juga kepengen masuk surga. Itu dari kamus dari mana itu orang tukang main HP nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat kepengen masuk surga? Gak ada dalam kamusnya. Surga yang kita nantikan, ternyata surga mengharapkan kedatangan kita. Bahkan surga menunggu kedatangan manusia, yang mana al jannatu mustaqatun arba'atu asya'a. Surga menunggu, menantikan, mengharapkan kedatangan 4 rombongan manusia. Ibu kepengen gak diharapin surga? Bukan pengen. Kita yang mencari surga, tapi surga yang mencari kita. Siapa manusia yang diharapkan kedatangannya oleh surga? Kepengen tahu? Ibu kepengen tahu? Pengen. Siap, mari kita buka rombongan yang akan masuk ke dalam surga dan diharapkan kedatangannya oleh surga. Bahkan surga merindukan 4 rombongan manusia. Yang mana Bu Nyai? Yang mana Ustazah? Yang pertama, al jannatu mustaqatun arba'atu asya'a. Surga merindukan 4 rombongan manusia. Yang pertama, it'amul ji'an. Orang yang selalu memberikan makanan kepada orang yang lapar. Intinya orang yang baik, ahli sedekah. Ada orang tersana ahli sedekah? Banyak yang rajin sedekah. Luar biasa. Kalau yang pelit ada? Di mana ada yang baik pasti ada yang belah mana duduknya yang pelit? Yang mana sing pelit? Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang baik ahli sedekah diharapkan kedatangannya oleh surga, tapi yang pelit maaf. Kata Rasulullah, al-bakhil ba'idun minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah. Orang pelit itu jauh dari surga. Ba'idun minan nas. Bahkan orang pelit itu jauh daripada manusia. Qaribun minan nar. Tapi orang pelit itu dekatnya karo neraka. Na'udzubillahi min. Makanya jadi manusia jangan jangan kor. Anak sing koret anak. Kalau dipinta sodako ngasihnya yang gede apa yang kecil? Saya tanya yang gede apa yang kecil? Ding dompet ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sing ngendi sing keluar? Amit naudzubillah min dalik. Cerene baik ahli sodako, sodakonya 2.000. 2.000 baik. Masya Allah dipinta maulidan ngasihnya 5.000 sambil ngomel. Ada yang begitu ada. Makanya ibu jangan pelit karena surga tidak pernah berharap, tidak pernah mengharapkan orang pelit masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Makanya mudah-mudahan orang tersana semuanya jadi ahli sedekah kabeh. Amin.
Jadi orang yang baik kabeh. Karena orang pelit tidak akan pernah bahagia di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Di dunia pun walaupun duitnya banyak tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena orang pelit itu sayang dan sayang terus. Mau dipakai beli ini sayang, boro-boro buat orang lain, buat sendiri juga sayang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya tidak akan pernah bahagia orang yang jalma korete meregehese harese mere hayang na dibere. Ngerti bleh? Ngerti ora? Ora. Mbung sideka ku sababnya mening dang dan rumah jengaga desawa. Biar banyak harta sawahna lega mon ajal tos tiba moal dibawa la 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 la. Pelit pelit anak sing pelit anak. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang merasa pelit, yang merasa koret, semoga Allah turunkan hidayah. Amin. Semoga tergugah hatinya, semoga kita nanti diharapkan kedatangannya oleh surga. Maka jadilah manusia ahli sodakoh, selalu memberikan makanan, selalu memberikan sodakoh kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang mengharapkan, kepada orang yang menginginkan. Banyak sekali di antara kita orang yang tidak mampu. Maka orang yang sudah mampu, yang punya uang, yang punya harta benda, maka kita harus memberikan kepada orang miskin. Berbagilah kepada orang miskin, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedekah kita yang kemarin sudah dikeluarkan menjadi tabungan amal buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama, yang diharapkan oleh surga, yang dirindukan surga. Yang pertama adalah rombongan manusia it'amul ji'an, yang selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Siap, lanjutkan. Siapa yang kedua yang dirindukan oleh surga? Yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya. Ada enggak yang suka nyakitin hati tetangga? Ada enggak yang suka nyakitin hati suami? Oke. Ada enggak yang suka nyakitin hatinya guru? Oke. Tidak akan pernah manfaat ilmu. Ibu jangan suka marah-marah sama suami. Jangan suka tukaran sama suami, jangan suka tukaran sama tetangga, betul? Karena ibu kalau menyakiti hati orang lain, maka lisan kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka jagalah lisan kita, wahafizil lisan, jagalah lisan kita dari kata-kata yang tidak bermanfaat, jangan diucap. Karena sakit hati karena pedang mungkin bisa diobati, betul Bu? Kita sakit pakai pedang, kita terluka bisa diobati, tapi sakit dengan kata-kata sampai mati tidak akan pernah hilang. Makanya jagalah lisan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, apalagi orang yang terdekat dengan kita, terutama ibu-ibu. Jangan suka nyakitin hati suam, karena kita tidak akan pernah bahagia, tidak akan mendapatkan pernah ridho Allah. Karena ridho Allah ada pada ridho suam, murka Allah ada pada murka suam. Maka selalu cari ridho suam. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti murkanya suami, murkanya ilahi. Makanya kalau suami kita ridho, Allah ridho sama kita.
Di mana suami tidak ridho, murka sama kita, benci sama kita, maka di saat itulah Allah pun membenci kita. Sebanyak apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun kita beribadah, sebanyak apapun, setinggi apapun derajat kita, sepintar apapun ilmu kita, kalau kita tidak mendapatkan ridho suami, Allah tidak akan pernah meridokan kita semuanya. Makanya selalu cari ridho suami. Sebel ustazah, suami saya malesnya luar biasa. Betul apa tidak? Kerjanya cuman mancing saja ustazah, nggak pernah cari duit. Padahal di rumah saya banyak kebutuhan, anak saya banyak, utang saya juga banyak. Di dapur beras sudah habis, semuanya sudah tidak ada di rumah. Tapi suami tidak pernah punya pikiran. Ada yang begitu? Ada. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri kalau menghadapi suami seperti itu? Kalau orang tersana, kalau kita punya suami seperti itu, apa yang ibu lakukan? Apakah dengan ngomel bisa mendatangkan uang? Apakah dengan ngomel bisa merubah karakter suami? Tambah parah. Betul. Bagaimana ustazah caranya? Kita berdoa meminta kepada Allah, tolong ya Allah sadarkan hati suami hamba. Rumah tangga itu semakin kemari bukan semakin enak, bukan semakin nikmat, tapi semakin ruwet. Betul apa tidak? Mungkin di awal-awal saja kita indah dalam melaksanakan rumah tangga. Waktu pengantin baru luar biasa, kata-kata juga Masya Allah lemah lembut, tutur sapa juga lemah lembut. Kelakuan kita sopan sama suami, kalau berbicara nunduk depan suami, banyak malunya ketimbang beraninya. Betul apa tidak? Itu masih pengantin baru. Lain lagi kalau udah pengantin bari. Emang beda saja, beda pengantin baru karo pengantin bari. Kalau pengantin baru kata orang Sunda itu barungah, lagi seneng-senengnya. Kalau pengantin bari ku baringung. Lah bagaimana nggak bingung? Utang banyak, anak banyak, suami bengek, sabandina akeh sing nagih. Kan wis zamane zaman canggih, lagi ucang-ucang ana sing nagih. Ibu punya utang, Bu? Saya doakan semoga cepat lunas. Kalau sudah lunas, Masya Allah tabarakallah. Lah kapan lunas? Ngutang maning, pinjam lagi. Ingat kalau kita hidup banyak utang gak bakalan tenang gak, Bu? Gara-gara mikirin utang, hidup jadi tidak tenang. Betul. Pagi, sore, siang, dan malam selalu ada yang datang. Sopa sing datang? Nagih lagi, aku jadi sedih. Ngutang lagi, pinjam sana sini. Daripada mikirin utang, mending kita sholawatan. Karena orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mendingan kita banyakin baca sholawat daripada ngomelin suami. Mending baca sholawat, bacakan sholawat, banyakin sholat biar rumah tangga kita tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Banyakin zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita akan memberikan ketenangan. Luar biasa orang tersana. Saya acungkan jempol. Kalau jari saya jempol semua saya acungkan. Kenapa sebabnya? Saya mendengar ibu-ibu di sini, jamaah di sini semuanya luar biasa. Banyak sekali rombongan-rombongan jamiah di desa tersana ini, semuanya kompak ibu-ibunya. Bapak-bapaknya juga kompak. Ada jamiah yasin, ada jamiah tahlil, ada jamiah marhaba. Jaga terus kebersamaan kita ini. Semoga Allah memberikan keridhaan buat kita semuanya. Ingat Bu, orang yang rajin baca marhaba, orang yang rajin baca sholawat, hidupnya akan diberkahkan oleh Allah. Di yaumil qiyamah Rasulullah akan memberikan syafaat buat kita semua.
semuanya. Karena kata Rasul sudah jelas, beliau mengatakan inna aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Ibu suka baca sholawat, Bu? Suka baca sholawat, Bu? Sholawat apa? Sholawat itu banyak namanya. Ada sholawat Jibril, betul? Ada salawat Nariyah, ada salawat Kamilah, ada salawat Ismul A'zam, ada salawat Badar, betul? Ada salawat Isra, ada salawat Taisir, ada salawat Petir. Ada nggak salawat Petir? Ibu hafal nggak salawat Petir? Hei jamaah, ada yang hafal salawat Petir? Yang mana ustazah? Ada petir terolek ceger. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikut salawat petir. Dan dibaca ketika ada petir. Ibu kalau ada petir itu baca salawat apa bagaimana ibu bibirnya, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Banyakin baca sholawat. Mau masak baca sholawat, mau nyuci baca sholawat, mau ngayunkan anak bacakan sholawat. Ibu kalau ngayunin anak baca sholawat apa Bu? Halo, ibu kalau ngayunin bocah anak kita nih mau tidur, ibu ayunkan pakai sholawat apa pakai apa? Ngakune umat Rasulullah kepengen oleh syafaat yaumil qiyamah, ngayunkan anak ramah tangga jang manehna urang tersana. Kira-kira anaknya soleh apa moal? Soleh apa enggak? Ibu kalau kepengen anak kita soleh, bacain sholawat, kenalkan anak kita kepada Rasulullah. Karena semakin kemari anak kita sudah jarang yang hafal mana nabinya, siapa rasulnya. Jangankan anaknya, orang tuanya pun banyak yang enggak kenal siapa nabinya. Betul apa tidak? Betul. Coba saya tes dulu, saya tanya dulu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW siapa bapaknya? Abdullah. Siapa bapaknya? Sayyid Abdullah. Ditanya siapa bapaknya Rasul? Abdullah. Abdullah mah tukang bensin. Sayyid Abdullah, iku bapaknya Nabi. Kalau kakeknya siapa, Bu? Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib. Buyute siapa, Bu? Ana sing weruh. Buyute Rasul. Embuh saja. Raweruh saja. Boro-boro turunan Rasul, nasab Rasul. Orang bapak moyangnya gak orang apal. Kalau minta air sama Pak Ustad, bin siapa? Bin Pulan. Masya Allah, orang kenal sama orang tuanya. Kita sebagai umat Rasul harus menghafalkan siapa Nabi kita, siapa nasab beliau yang begitu mulia. Karena nasab Rasul, turunan Rasul semuanya itu calon-calon penghuni surga. Maka siapa umatnya yang menghafalkan, yang tahu siapa nasab turunan Rasul, akan disatukan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apalin di dalam kitab Rawi, kitab Al-Barjanji. Ibu punya kitabnya? Suka dibaca enggak? Ngerti enggak isinya? Ya itu penyakitnya orang ngerti ustazah. Saya baca itu marahaba ustazah, tapi orang ngerti isinya. Di dalam kitab Rawi, dalam kitab Al-Barjanji yang suka dibaca oleh orang Kerawang, Bu, setiap malam Jumat itu ada yang namanya wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah ibn Hashim wasmuhu Amr ibn Abd Manaf wasmuhu Al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u uliyah ibn Qusay wasmuhu Jami' summiya bi Qusay taqasihi fi bilad Quda'atal Qusiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haramil muhtarami fahamah. Ana sing apal, ana sing melohok. Itu banyakan mah yang melohok baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi penggemar-penggemar marhaba. Ibu bisa menghafalkan siapa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, semuanya ahli surga. Di dalam kitab Rawi, hafizal ilahu karamatal li Muhammad
Muhammadin aba'ahul amjad dasauna li ismihi taraku sifah falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu cinta kepada Rasulullah. Cinta. Masya Allah, kalau benar cinta, sok kita cari tahu siapa beliau, siapa keturunannya, nasab beliau yang begitu mulia, berapa anaknya, berapa istrinya, pamannya siapa, kakeknya siapa, itu kur tahu Bu. Kita harus tahu karena kita adalah umatnya. Makanya ayunkan anak kita dengan sholawat, kenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pegang tambang, ayunkan anak kita dengan bacaan sholawat. La 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 la. Du 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 du. La 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 la. Du 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 du. La 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 la. Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib, Abdullah putra Muttalib, Muttalib putranya Hashim, Hashim putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Qusay, Qusay teh putranya Kilab, Qusay teh putranya Kilab, Kilab teh putranya Murrah, Murrah teh putranya Ka'ab, Ka'ab teh putranya Lu'ay, Lu'ay teh putranya Ghalib, Ghalib teh putranya Fihir, Fihir teh putranya Malik, Fihir teh putranya Malik, Malik teh putranya Nabar, Nabar teh putra Kinana, Kinana putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrika, Mudrika putranya Ilyas, Ilyas teh putranya Mudar, Mudar teh putranya Nizar, Nizar teh putranya Ma'ad, Ma'ad teh putranya Adnan. La 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 la. Diapalin bukannya tepuk tangan. Siap ngapalin? Siap? Insya Allah. Yuk kita hafalkan, kenalkan tuh anak-anak kita kepada turunan, kepada nasab Rasulullah yang begitu mulia. Jadi anak tadi ajarkan, cari di browsing tuh di TikTok, di mana pada tahu kan, ibu-ibu semuanya ahli media sosial. Betul. Coba cari yang penting-penting, jangan joget-joget para ruguh. Orang apa namanya Bu? Itu semuanya tidak bermanfaat. Apalagi ibu-ibu mengajarkan anaknya tiktokan, joget-joget di depan kamera. Betul apa tidak? Makanya didik anak kita dengan ilmu agama. Yang kedua tadi, orang yang diharapkan kedatangannya oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya dari kata-kata yang buruk. Siap ibu-ibu? Insya Saya tanya Allah. lagi ibu, yang pertama siapa yang diharapkan oleh surga? Lali Ustazah. Ahli sodak, itamul ji'an, orang yang suka memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya dari kata-kata yang buruk, dari kata-kata yang tercela, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Siap menjaga lisan? Siapa lagi orang yang dirindukan oleh surga? Yang ketiga orang yang dirindukan oleh surga adalah orang waqira'atil Qur'an.
Yang ketiga yang dirindukan oleh surga orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Ibu suka baca Al-Qur'an? Ibu bisa baca Al-Qur'an? Bisa enggak baca Al-Qur'an? Bisa. Ah bener. Coba saya uji dulu. Saya akan menguji ibu-ibu orang tersana, katanya pinter baca Al-Qur'an. Siap Bu? Siap. Siap jawab Bu? Siap. Ini yang hadir ada 3 rombongan, saya jadikan 3 bagian. Yang ini grup A, yang ini grup B, bapak-bapak sebelah sini grup C. Kalau saya tanya grup A, grup B dan grup C nggak usah jawab, grup A saja yang jawab. Siap grup A? Siap grup A? Siap. Saya akan menanyakan kepada ibu-ibu grup A, tolong sambungkan ayat yang saya baca. Pengen ayat sing pendek apa yang panjang? Pendek. Saya nanya grup A, yang panjang apa yang pendek? Sing pendek baik. Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qaf. Katanya yang pendek. Qaf. Bukan yang itu. Kalau itu baju sama. Anak kecil juga tahu habis kop itu kap. Masya Allah, tabarakallah. Untuk sementara grup A skor sementara 0. Habis kop kap. Grup A 0. Grup B jangan malu-maluin, siap. Saya mau tanya, pengen ayatnya yang panjang apa yang pendek? Tadi yang pendek gak bisa, berarti sekarang yang panjang. Siap? Yang pendek gak bisa tadi, habis kop kap. Siap, yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Siap ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terusin. Bu, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab saya bayar. Bu, ada yang bisa? Skor sementara grup B 0. Katanya bisa. Grup A, grup B 0 KB. Grup C siap. Bapak-bapak siap. Saya nggak nanya yang pendek yang panjang, pokoknya bagaimana saya saja. Yang pendek gak bisa, yang panjang gak bisa. Pokoknya siap bapak-bapak, jangan malu-maluin. Kalahkan ibu-ibu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Seratus buat bapak-bapak, tepuk tangan semuanya. Nanti hadiahnya ambil di Bapak Gowo. Bapak-bapak apa celang pakul, itu mah langganan saya. Mak-mak di belakang, itu mah saya mah bisa. Saja mah pelitan, katanya saya mah dikasih yang susah. Bapak-bapak dikasih kulhu. Masya Allah, tabarakallah Bu. Sing rajin baca Al-Qur'an. Ditanya yang pendek gak bisa, yang panjang yang bisa, giliran kulhu apal kabeh. Karena itu malanggan. Biasanya sholatnya bacanya kul, sholat dohor kul, sholat asyar kul, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sekali-kali tahajud, kulhu, uyuhan gak mabok kulhu, sabandina kulhu terus. Masya Allah, tabarakallah. Coba jawab semuanya, mungkin semuanya bisa. Tadi nggak bisa, ini nggak bisa, tadi bisa. Coba sekarang jawab semuanya, kompak, siap Bu? Cuma
Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau giliran nyanyi pinter kabeh. Kita sebagai umat Islam, ibu kudu rajin baca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, dialah manusia yang dirindukan oleh surga. Kan kita akan mati, semuanya bakal mati, Bu. Dunia ini hanya sementara, coy. Betul? Gak ada yang sampai hidupnya nggak pernah Bu, orang yang ada di dunia ini semuanya nggak ada yang tidak pernah akan mati, semuanya mati. Orang kaya mati meskipun duitnya banyak, mungkin kadang-kadang orang kaya lebih dulu daripada orang miskin. Betul apa tidak? Saya tanya dulu dah sama orang tersana, ibu hidup mending miskin mending kaya? Mending dari wong sugih apa mending dari wong miskin? Mending sugih mending miskin. Padahal hidup enakan jadi orang miskin daripada orang sugih. Kata siapa Ustazah? Coba kita lihat. Wong sugih duitnya akeh, hartanya banyak, betul. Kalau sakit sedikit-sedikit pasti check up ke dokter. Puyeng dikit ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana Bu? Tersana dok. Ada apa Bu? Ini kepala saya puyeng. Kaki saya juga sakit. Badan saya suka lemes dok. Oh, coba saya periksa dulu. Tek, 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 tek. Oh, diperiksa ternyata ibu punya darah tinggi. Dan juga ibu punya kencing manis dan kencing pahit. Ditambah juga ibu punya urat asam dan asam urat. Waduh, ini orang kaya bingung, wong sugih bingung. Terus bagaimana saya dok? Jadi mohon maaf untuk sekarang Bapak tolong dikurangi makannya, jangan banyak-banyak. Daging jangan dimakan dulu karena punya kolesterol. Nggak boleh makan daging. Duitnya banyak tapi makannya nggak boleh pakai daging. Ayam juga nggak boleh dimakan dulu. Telur juga sama, jangan banyak-banyak. Terus saya makannya karo apa? Nasinya sedikit saja, tambah tempe goreng, nggak usah pakai bumbu. Sayurnya sayur bening baik. Masya Allah, orang kaya duitnya banyak makanya kayak gitu. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Kalau orang miskin, wah lihat orang miskin. Mendingan orang miskin Bu. Orang miskin itu nggak punya duit. Sekali-kali sakit nggak pernah datang ke dokter check up karena nggak punya duit. Puyeng sedikit beli Pramek. Betul? Nggak cocok Pramek beli Bodrek. Sakit perut beli Diapet. Betul apa tidak? Betul. Nggak pernah check up ke dokter. Jadi orang miskin itu punya penyakit nggak ketahuan, ujung-ujung mati baik. Makanya bebas, makannya juga bebas, makannya bebas karena nggak ada larangan dari dokter, betul tidak? Nasinya 2 centong, tambah lagi lalapnya pakai jengkol sama pete. Sambalnya sambal terasi. Masya Allah makannya banyak, makanya enakan orang daripada orang kaya. Yeah. Mending miskin, mending kaya. Oh Masya Allah. Bu, Ibu, kita semuanya bakal mati. Jadi yang ketiga orang yang diharapkan oleh surga adalah orang yang suka rajin membaca Al-Qur'an. Dan yang keempat orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana kemarin Ramadannya tamat apa enggak? Ya kalau Ramadannya sih tamat, saya tanya puasanya tamat apa enggak? Ada yang enggak tamat puasa? Kalau mungkin ibu-ibu banyak yang nggak tamat karena mungkin ibu-ibu kalau masih muda ada halangan, betul apa tidak, Bu? Itu nggak apa-apa, itu udah rukhsah dari Allah, itu udah kemurahan dari Allah untuk seorang perempuan yang masih menstruasinya subur di bulan suci Ramadan. Jadi punya yang namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan untuk perempuan, boleh meninggalkan puasa Ramadan, bahkan haram melaksanakan puasa untuk wanita yang lagi datang bulan. Datang bulan itu disebutnya kalau kata bahasa Arab itu haid. Kalau kata anak-anak sekarang namanya menstruasi. Kalau kata emak kita dulu kotoran. Kalau kata preman itu si bewok muntah darah. Likulli qaumin yatakallamuna bistilahihim. Saban-saban kaum itu berbicara dengan bahasanya masing-masing. Betul apa tidak, Bu? Ya kalau kata anak-anak itu menstruasi. Kenapa disebut mens? Karena anak zaman sekarang kalau datang menstruasi pakainya pakai softtek. Kalau emak kita dulu nggak ada yang namanya men, namanya kotoran. Kenapa sebabnya? Karena nggak ada softtek waktu itu. Pakai apa? Pakai kain butut, kita kul-kul, dipakai ganjel. Dibawa lari-lari jatuh. Betul apa tidak? Kalau kata
kata preman itu si bewok muntah darah. Si bewok muntah darah. Itu ada ceritanya Bu. Kisahnya kisah nyata. Kasih tahu nggak? Kepengen tahu nggak? Ceritanya begini Bu. Ada seorang preman pensiun. Mantan preman. Pensiun. Dapat hidayah dari Allah. Sadar. Ini si preman, mantan preman itu pergi kerja ke Tanjung Priok jadi panggul, kuli panggul di pelabuhan. Dapat 2 bulan, preman itu kangen sama istrinya. Akhirnya preman itu dapat gajian pulang ke kampungnya membawa makanan, membawa oleh-oleh yang banyak. Saking kangen sama setibanya di rumah, preman ini ngomong sama istrinya. Pakai bahasa preman. Apa kata preman sama istrinya? Mah, kita isi pulsa yuk. Istrinya paham. Apa kata istrinya? Maaf Pak, baterainya lobet. Ibu ngerti? Suaminya pengen isi pulsa, tapi istrinya bilang ini preman, mantan preman tahu bahwa istrinya itu lagi merah. Akhirnya apa? Ini preman berangkat ke pos kamling, duduk kayak ayam kena telok. Murung, mukanya murung, sedih. Ditanya sama temennya, "Hei bro, kapan pulang?" "Semalam." "Kenapa kamu tinggal di sini? Kenapa nggak di rumah?" "Pusing." "Kok pusing? Kenapa? Orang mah bahagia datang dari jauh dari kota sampai ke rumah. Bukannya di rumah bersenang-senang dengan istri, ini malah di pos ronda, ini malah di pos kamling. Emang kenapa?" "Saya bingung, si bewok muntah darah." "Terus kenapa?" "Si botak merana." Paham Bu? Ya, si bewok muntah darah, si botak merana. Makanya yang keempat ini orang yang diharapkan oleh surga itu orang yang rajin puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kemarin yang ibu ada ketinggalan puasa, berapa hari yang kita tinggalkan? Mungkin kita ada sakit ataupun kita ada halangan seperti menstruasi, cepat bayar kodoknya di bulan-bulan setelah Ramadan. Terutama kemarin bulan Syawal ini ya, kita puasa Syawal ya Bu. Dan juga puasa nanti di bulan Zulqa'dah juga nggak apa-apa. Nanti di bulan haji juga, di bulan Zulhijjah juga kita nggak apa-apa. Niatkan bayar qadha bulan suci Ramadan. Jadi 4 rombongan manusia yang diharapkan oleh surga. Saya balik tanya kepada ibu-ibu. Yang pertama siapa Bu? It'amul ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang intinya orang yang baik, ahli shadaq. Yang kedua siapa Bu? Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisan, tidak pernah menyakiti hati orang lain, terutama orang yang dekat dengan kita. Yang ketiga siapa? Orang yang dirindukan surga. Wa rombongan yang ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang rajin baca Al-Quran. Dan yang keempat yang dirindukan surga adalah wasaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan 4 manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki diri kita sendiri. Siapa yang akan memperbaiki kalau bukan diri kita? Walaupun ustadzah bicara, walaupun guru kita bicara, tapi kalau kita tidak bisa merubah diri kita sendiri, Allah pun tidak akan bisa merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Allah takkan merubah nasib seorang hamba bila hambanya itu tak berusaha merubahnya. Semoga kita bisa merubah kebaikan keburukan kita menjadi lebih baik lagi setelah Ramadan ini. Orang yang tadinya malas menjadi rajin, amin.
Orang yang tidak pelit jadi baik, amin. Amin. Orang yang tidak pernah sholat mau melaksanakan sholat. Yang tadinya nggak pernah bersedekah, insya Allah setelah Lebaran ini kita rajin bersedekah. Yang tadinya belum ikut jamiah kemana-mana, nggak pernah ikut kesana kemari, nggak pernah ikut, mudah-mudahan setelah ini ibu menjadi anggota jamiah, rajin jamiah kemana-mana, insya hidup kita akan ini kampung desa kita akan berkah kalau penghuninya, kalau masyarakatnya rajin beribadah. Kita jaga desa kita jaga wilayah kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu calon-calon penghuni surga ada 4 rombongan. Satu lagi yang akan saya bahas pada malam hari ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 rombongan manusia yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah. Walaupun hartanya banyak, duitnya banyak, hidupnya bahagia, rumahnya mewah, sawahnya luas, istrinya cantik, suaminya tampan, anaknya bagus, tapi kalau ada 3 perkara, maaf, Allah tidak akan pernah memberikan keberkahan. Hartanya akan jadi mudarat, hartanya akan jadi siksa buat orang itu, tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam hidupnya. Siapa manusia yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah? Tolong dengarkan masyarakat tersana yang tercinta, semoga kita tidak akan pernah dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka kita jauhi yang 3 perkara. Siap Bu? Siapa orang yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah? Yang pertama siapa? Uguqul walidain. Yang pertama orang yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah adalah anak yang suka menyakiti hati orang tuanya. Anak yang durhaka terhadap orang tua, meskipun hartanya banyak, meskipun hidupnya bahagia, kata dia, meskipun uangnya banyak, sawahnya banyak, tapi tidak akan pernah bahagia kalau kalian durhaka terhadap orang tua. Ada nggak orang tersana yang durhaka sama orang tua? Yang suka pelit sama orang tua ada, yang suka melotot sama orang tua ada, yang suka ngomel sama orang tua ada. Yang mana anaknya? Ini saatnya Idul Fitri ini jadikan momen untuk kita saling memaafkan. Apalagi kita sebagai anak, datanglah kita kepada orang tua, bila perlu cuci kakinya, kita minum airnya. Betul apa tidak? Karena pengorbanan orang tua itu luar biasa. Kasih sayang orang tua itu tidak pernah terbatas, tapi anak terhadap orang tua kasih sayangnya terbatas. Betul apa tidak? Betul. Orang tua itu ngurusin anak, anaknya banyak, gak pernah minta bantuan siapa-siapa Bu. Anaknya banyak, ada 8, gak pernah dia minta bantuan siapa-siapa. Gak punya duit, dilarang berhutang demi anak. Betul. Orang tua itu berani lapar untuk anaknya, yang penting anaknya kenyang. Orang tua berani lapar. Betul. Orang tua berani sakit, yang penting anaknya sehat. Itulah orang tua. Makanya kita sebagai anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Kita muliakanlah orang tua kita. Karena orang yang tidak akan pernah mendapatkan keberkahan, yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah, yang pertama rombongan anak yang durhaka terhadap orang tua. Walaupun orang tua kita miskin, walaupun orang tua kita jelek, walaupun orang tua kita hina buat orang lain, tapi buat anaknya tetap orang tua itu nomor utama. Doanya diijabah oleh Allah, murkanya didengar oleh Allah. Meskipun kalian rajin ziarah kemana-mana, makam para wali engkau datangin, makam-makam keramat engkau datangin. Walaupun ibu cinta terhadap para habaib, tapi ibu tidak cinta terhadap orang tua, bahkan ibu menyakiti hatinya, maaf, karamat para wali tidak akan pernah nyampe sama kita. Syafaat Nabi tidak akan pernah kita dapatkan, rahmat Allah tidak akan pernah kita dapatkan, maudah para ulama tidak akan pernah kita dapatkan, karena keramat yang sesungguhnya ada pada kedua orang tua kita, terutama seorang ibu. Mulialah jadi manusia seorang ibu. Kita ini menjadi seorang ibu yang punya anak. Kita pernah melahirkan anak kita, kita pernah menghamil, kita pernah hamil anak kita dengan begitu perjuangan yang luar biasa. Makanya ibu jangan takut meskipun anak kita tidak membalas kebaikan kita, Allah yang akan membalas kebaikan kita. Kita doakan yang baik-baik buat anak kita, karena doa ibu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali lontarkan kata-kata yang buruk, jangan sekali-kali mendoakan jelek terhadap anak kita, karena doa ibu diijabah oleh Allah, bahkan murka ibu pun didengar oleh Allah. Betul apa tidak?
Karena keramat yang sesungguhnya di muka bumi ini adalah doa seorang orang tua, terutama doa ibu. Seorang ibu itu dimuliakan oleh Rasulullah. Wanita sebelum Rasulullah lahir itu derajatnya sangat rendah, tidak dihargai. Bahkan jauh ketika Rasulullah belum dilahirkan, kalau ada bayi perempuan itu keluar langsung dibunuh. Kalau ada bayi lahir bayinya perempuan langsung dibakar hidup-hidup, langsung dimasukkan ke dalam tungku api. Itu jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi setelah Rasulullah dilahirkan, derajat wanita oleh Rasulullah ditinggikan. Rasulullah memuliakan wanita. Rasulullah meninggikan derajat kaum wanita. Bahkan dalam hadisnya beliau berkata, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan seorang ibu dimuliakan oleh Rasulullah 3 tingkat dibanding bapak. Maaf bapak-bapak, lebah ini mah ibu-ibu yang menang. Emangnya kenapa Ustazah? Karena peranan ibu terhadap anak lebih banyak daripada peranan bapak. Betul. Kalau peranan ibu itu ada 3. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, siapa orang yang harus saya hormati? Apa kata Rasul? Ummi, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummi, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummi. 3 kali Rasulullah menyebut Ummi. Kemudian yang keempat, siapa lagi Rasul? Abi. 4, bapak, baru bapak. Jadi ibu 3, kalau bapak mah 1. Maaf kalau bapak-bapak, kalau sebelah sini mah ibu-ibu menang. Karena ibu-ibu bu peranan kita lebih banyak daripada bapak. Peranan kita 3, kalau bapak cuma 1. Mana peranan kita Bu? Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Alhamdulillah. Kalau perempuan mah bisa ada 3 perkara kelebihannya dibanding bapak. 1, ibu-ibu bisa bisa Kalau bapak ngandung enggak, tunda saham saja. Selanjutnya yang hamil kita perempuan berapa bulan Bu? Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan, bahkan ada yang 4 tahun. Ada enggak di tersana perempuan hamil 4 tahun? Terus ada enggak di seluruh dunia perempuan yang hamil 4 tahun? Ada Bu, ada. Siapa yang dihamilkan 4 tahun? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu dihamilkan oleh ibunya 4 tahun Bu. Ketika 2 tahun dalam kandungan, ibunya berkata, berinteraksi dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Kok bisa? Bisalah ke beliau imam. Apa kata ibunya? Anakku tercinta, kapan kau akan keluar? Ibu sudah rindu ingin melihat wajahmu. Begitu kata ibunya. Apa kata Imam Syafi'i di dalam kandungan ibunya? Beliau berkata, ya ummi, wahai ibuku, aku tidak akan keluar dulu di dalam rahimmu karena aku belum khatam menghafal Al-Quran. Subhan. Imam Syafi'i di dalam kandungan sudah menghafal Al-Quran. Nah kita udah hidup puluhan tahun gak bisa baca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi 9 bulan kita hamil, rata-rata ghalibnya itu umat Rasulullah itu menghamilkan anak itu kebanyakan itu 9 bulan. 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar Pak, bukan waktu yang mudah, betul apa tidak Bu? Jadi menghamilkan anak itu luar biasa, ujiannya banyak sekali, apalagi kalau lagi hamil muda. Semuanya kita tidak akan pernah mau, makan ini nggak mau, makan ini nggak mau, ini nggak masuk, itu nggak masuk. Gak sedikit perempuan yang lagi hamil muda banyak yang diinfus karena kekurangan cairan, betul apa tidak? Masya Allah, tabarakallah, ngelihat tukang bakso boro-boro kepengen, ngelihat tukang baksonya kepengen nonjok, ngelihat suami pengen nendang, ngelihat apa-apa nggak mau, tengah malam kepengen ngerujak, betul Bu? Itulah perempuan, Masya Allah, luar biasa perjuangannya. 1 bisa hamil, yang kedua bisa melahir. Bapak-bapak melahirkan enggak?
Mau jalan kemana nggak ada jalannya dia mah. Yang ketiga, perempuan bisa menyusu. Kalau bapak bisa menyusui nggak? Enggak, baru-baru menyusui dia mah ngebonceng. Suceng, anaknya nyusu, bapaknya ngebon. Betul apa tidak? Berapa tahun kita nyusuin anak, Bu? Iya, kalau zaman dulu ibu-ibunya patuh 2 tahun kita baru nyapih anak kita. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu muda zaman sekarang jarang sekali yang nyusuin anaknya 2 tahun. Betul? Baru 2 bulan 3 bulan diganti pakai susu embe, diganti pakai susu sapi, pakai susu formula. Betul? Padahal ASI itu luar biasa. ASI itu sangat terbaik buat anak-anak kita. Makanya susui anak kita dengan ASI, air susu. Itu susu ibu, termurni, tidak ada campurannya, bahkan banyak sekali keuntungannya. Ada 4 keistimewaan dalam ASI. Ibu pengen tahu nggak? Ada 4 keistimewaan dalam ASI. Kasih tahu jangan. Yang pertama, keistimewaan ASI itu tidak memakai bahan pengawet, jadi aman buat bayi. Pakai bahan pengawet enggak? Yang kedua, tidak memakai pemanis buatan. Walaupun manis tapi tidak menimbulkan batuk buat anak kita. Betul? Karena enggak pakai gula, itu alami dari Allah manisnya. Yang ketiga, tanpa isi ulang. Walaupun udah kempes ada lagi, terus ada lagi. Udah kempes ada lagi, udah 2 jam itu dikenyot sama anak, ada lagi. Betul apa tidak? Yang pertama tanpa bahan pengawet, yang kedua tanpa pemanis buatan, yang ketiga tanpa isi ulang, dan yang keempat cocok untuk semua umur. Ya, bayi kecil cocok, pemuda cocok, aki-aki cocok. Betul atau tidak? Makanya luar biasa seorang ibu, Bu, kalau anak itu disusui kita 2 tahun, maka anak ini akan patuh terhadap orang tuanya. Banyak rasa takutnya kepada orang tuanya. Beda sama anak sekarang, dipelototin malik melotot, dimarahin malik marah. Betul apa tidak? Karena apa? Anak zaman sekarang jarang disusui oleh ibunya. Sekarang kebanyakan disusui pakai susu formula. Padahal kita sudah dikasih gratis sama Allah. Kenapa pengen yang mahal? Dikasih yang gampang, kenapa pengen yang susah? Betul, Bu? Makanya yuk kita susui anak-anak kita dengan ASI, air susu ibu. Itulah pengorbanan seorang ibu, kelebihannya 3 tingkat dibanding bapak. Maka carilah keberkahan pada ibu-ibu kita, kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kita senangkan hatinya, kita bahagiakan hatinya, kita senangkan kehidupannya. Kita sebagai seorang anak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tua kita. Jangan kau sia-siakan mereka, karena mereka lah syariatnya kita ada di muka bumi. Hakikat Allah yang menciptakan. Tapi kalau tidak ada perantara orang tua, tidak akan pernah ada kita di muka bumi ini. Betul apa tidak, Bu? Ingat, doa orang tua kita diijabah oleh Allah, bahkan murkanya pun didengar oleh Allah. Maka selalulah kita mencari ridho orang tua. Apa kata Rasulullah? Ridallahu biridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah beserta ridho orang tuamu, murka Allah beserta murka orang tuamu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Jreng 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 jreng, nggak ada musiknya. Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tetot tetot, iya tuh bantuin. Tetot tetot, tetot tetot, tetot tetot. Pulang hadir taunya tetot tetot. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya ridho ilahi
murka ilahi. Bila kau sayang, acak-acakan. Ada yang pada rajamu, ada yang pada ibumu, pada kasihmu, lalieur jadina. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau patuh, lebih patuhlah. Bukannya gunung. Kalau di bawah nyanyi maka bega apa? Pinter. Silakan ibu suka dengan seni, tapi jangan berlebihan. Betul apa tidak, Bu? Kita lihat, kita cari hikmahnya. Lihat kelebihannya, Masya Allah, luar biasa. Ini Bang Haji Roma Irama menciptakan sebuah lagu untuk seorang ibu, itu sangat luar biasa, Bu. Beliau menciptakan dengan sepenuh hati dan terbukti kita semua pun menikmati dan juga sangat menghayati isi daripada lagu tersebut. Memang orang tua itu luar biasa. Yuk kita bahagiakan mereka selagi ada. Kalau sudah nggak ada bagaimana Ustazah? Kirim doa. Karena yang dibutuhkan orang yang mati ada doa. Ada dua kata ulama. Yang bermanfaat buat mayit, wa tanfa'u mayyitan shadaqatun wa du'aun. Yang bermanfaat buat orang yang sudah mati adalah sedekah dan doa. Kalau ibu sayang terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia, kirimi doa, kirimi sedekah. Terutama di malam Jumat. Kenapa Ustazah di malam Jumat? Karena setiap malam Jumat ahli kubur itu datang ke rumah kita, Bu. Cuma tidak terlihat oleh mata kita dan tidak terdengar oleh telinga kita. Kalau terlihat oleh mata kita mungkin ibu wedi kabeh. Masya Allah, iku sapa sing teka. Masya Allah, semuanya takut tuh. Medi teka. Semuanya datang pada malam Jumat, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita datang ke rumah kita. Saban malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk doa maca Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik merebas milih balik nang kuburan mangku tangan tatangisan salli wa sallim iman ala ahmada salli sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi ma qad wahada wal ali wal ashabi ma qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi saban malam Jumat kirimi doa, Bu, karena ahli kubur itu datang ke rumah kita. Semuanya datang, orang tua kita, bapak kita, kakek kita yang sudah meninggal dunia datang. Mau apa? Mau meminta doa daripada anak cucunya yang masih ada di dunia. Kalau kedengar sama telinga kita, Bu, orang yang sudah mati itu manggil kita. Apa kata bapak kita? Syarmin. Arane Sarmin, Bu. Ici abah teka, Ci. Iya rabina si Ici. Gia abah teka. Semoga kalian ingat sama abah, ngirimi doa pas teka yang rumah Sarmin lagi ngedepung bae nonton TV. Ici yang pojok lagi TikTok. Anaknya lagi Mobile Legend. Masya Allah, Bu. Orang yang sudah mati datang ke rumah kita melihat kelakuan anak cucunya lagi pada maksiat, lagi pada dosa, maka ahli kubur nangis pada saat itu. Kasihan gak, Bu? Makanya malam Jumat itu matikan TV, matikan HP. Kita tawasul ke ahli kubur kita, kirimi doanya, Bu. Kita kirimi surat Yasin, kita kirimi tahlil.
Masya Allah, yang bermanfaat buat mayit, wa tanfa'u mayitan shadaqatun wa du'aun, sedekah dan juga doa. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa mengingat orang yang sudah mati, karena kita pun semua calon-calon mati. Setelah mati ibu akan membutuhkan doa dari orang yang masih hidup, terutama doa dari anak kita, doa dari orang tua kita, doa dari saudara kita. Semoga kita sekarang masih hidup ingat kepada orang yang mati, setelah kita mati kita bahkan banyak diingat oleh orang yang masih ada. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah yang pertama adalah rombongan anak yang durhaka terhadap orang tua. Yang kedua, siapa yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah, Ustazah? Yang kedua yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah adalah manusia ba'idun minal ulama, orang yang menjauhi para ulam. Intinya orang yang tidak pernah datang ke majelis, yang tidak pernah tolabul ilm. Ada yang masih malas tolabul ilmi? Ada yang belum melu ngaji? Halo, ada yang belum ngaji? Mana orangnya? Cung, tangannya, cung. Hei, kenapa? Sibuk Ustazah? Kalau ibu nggak ngaji cuman gara-gara kesibukan dunia, kesibukan tidak akan pernah hilang. Betul? Karena manusia hidup semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan repot. Kalau kita tidak menyempatkan waktu, tidak akan pernah sempat. Kalau ibu tidak menyempatkan waktu, tidak akan pernah ada sempat, tidak akan pernah ada waktu untuk kita thalabul ilmi. Betul apa tidak? Betul. Karena semua manusia hidup diciptakan oleh Allah dalam keadaan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Teman-teman manusia diciptakan oleh Allah semua dalam keadaan repot. Orang kaya Mati. repot. Lagi nyetain repot. Orang kaya Repot. orang kismin Repot. pejabat Repot. rakyat yang banyak anak Repot. orang punya anak Repot. yang punya suami Repot. janda Repot. aki-aki Repot. peot aki-aki mah aki-aki nenek-nenek Repot. peot. Semuanya repot. Orang kaya repot dengan kekayaannya. Pagi-pagi tidak bisa ngaji ke majelis taklim, bahkan sholat pun tertinggal gara-gara mikiran harta. Betul apa tidak? Tokonya banyak, belanja segala macam, mobilnya juga banyak. Yang ini mau diservis, yang ini mau dipajak, yang ini mau di apa namanya Bu, mau ada yang pinjam. Bahkan ada mobil yang belum balik, gak bisa tenang. Betul? Orang kaya sibuk dengan kekayaannya, sawahnya banyak mau ditandurin. Masya Allah, nggak keboro ngaji, nggak keboro sholat gara-gara kaya, gara-gara sogeh nggak keboro ngaji. Orang miskin repot nggak? Repot, pagi-pagi belum punya beras liter-liter acan. Pergi ke sana kemari cari kuliah, cari kerjaan supaya mendapatkan beras. Betul? Nggak keboro ngaji, nggak keboro sholat gara-gara Orang yang banyak anaknya repot nggak? Repot, anaknya anak 12 sekarang sudah hamil lagi. Yang ini belum dimandiin, yang ini belum disuapin, yang ini belum dianterin sekolah. Repot gara-gara banyak anak gak keboro ngaji. Yang gak punya anak repot nggak? Repot, dewekan baik, nyuci sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nggak punya anak repot. Betul? Yang punya suami repot nggak? Repot, apalagi suaminya kolokan, makannya pengen disuapin, minum kopi pengen diminumin, bobonya pengen diempok-empokin. Nggak keboro ngaji, nggak keboro sholat gara-gara punya suami kolokan. Iya amit-amit. Yang nggak punya suami repot nggak Bu? Janda repot nggak Bu? Repot, janda mah pagi-pagi memotoran cari gacoan. Nggak keboro ngaji, nggak keboro sholat gara-gara jadi janda. Jadi semuanya Satu-satunya yang tidak pernah repot adalah wong edan. Orang edan mah nggak repot Bu. Dolanan ngalor ngidul, ngulon ngetan, ketawa sendiri, nangis sendiri, makan di mana dapatnya, tidur di mana tidurnya. Betul apa tidak Bu? Makanya orang gila wong edan itu nggak wajib sholat, nggak wajib ngaji, nggak wajib puasa.
Orang waras kayak ibu-ibu punya akal, punya pikiran, gak mau sholat, gak mau ngaji, ya podo baik kayak wonged. Makanya kita kalau masih diberikan pikiran oleh Allah, kita masih diberikan apa kewarasan oleh Allah, maka pakai untuk kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi yang kedua, orang yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah adalah orang yang menjauhi para ulama. Intinya orang yang tidak pernah datang ke majelis itu yang kedua. Itu yang kedua yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama siapa tadi, Bu? Lali Maning. Yang pertama anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang kedua orang yang menjauhi para ulama. Dan yang ketiga orang yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah adalah aklul haram, orang yang memakan barang-barang haram. Intinya orang yang tidak pernah menjauhi barang-barang haram, barang-barang riba. Maka mulai saat ini kita tinggalkan riba, kita tinggalkan makanan-makanan yang haram. Jangan sampai sedikit pun ada yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut anak kita, perkara-perkara yang haram, karena tidak akan pernah ada keberkahan di dalamnya. Makanya mulai saat ini ibu yang suka pinjam uang emok, saya doakan semoga ibu cepat bisa melunasi utang ibu semuanya. Ada yang masih emok, Bu? Bu, ada yang masih emok, Bu? Lebih baik emoknya di majelis taklim ya, Bu ya. Bu, kita tinggalkan riba, kita tinggalkan perbuatan yang tercela. Karena riba itu adalah diharamkan oleh Allah. Bukan manusia yang mengharamkan riba, bukan ustazah yang mengharamkan riba, bukan guru-guru kita yang mengharamkan riba, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengharamkan riba. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah sudah mengharamkan riba. Makanya jangan sedikit-sedikit kalian mendekati yang namanya riba. Yang lalu biar berlalu, jadikan pelajaran oleh kita semuanya. Hiduplah apa adanya sesuai dengan kemampuan. Jangan kalian hidup sesuai dengan dengan gaya ataupun dengan kebutuhan, karena tidak akan pernah ada cukupnya kebutuhan di muka bumi ini. Betul, Bu? Ibu tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah berkah kalau ibu selalu bergelimang dengan uang-uang yang haram. Makanya daripada itu, yuk kita jauhi sama-sama perbuatan riba, perbuatan haram. Dan yang pertama tadi kita muliakan orang tua kita supaya kita mendapat berkah. Dan kedua, dekati para ulama, karena ulama akan memberikan pencerahan buat kita semua dan akan menuduhkan kepada kita, menunjukkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui wadah-wadah majlis taklim. Yuk kita jalankan tolabul ilmi ke majlis-majlis taklim, jam'iyah. Kita ikutin semuanya. Semoga kita hidup mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita jauhi makanan-makanan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi titik balik untuk kita menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yuk kita sama-sama fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba menuju kebaikan, mendapatkan, mengharapkan ridhonya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaihi. Yang pertama, takut ibu lupa, takut ibu kelalen, Bu. Yang pertama, 4 rombongan manusia yang dirindukan oleh surga. Saya tanya lagi, siapa yang pertama, Bu? Yang pertama, it'amul ji'an, orang yang suka memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Intinya orang yang baik, ahli sedekah. Yang kedua siapa, Bu? Wahafizil lisan, orang yang suka menjaga lisan. Itulah manusia rombongan yang akan dirindukan kedatangannya oleh surga. Yang ketiga siapa, Bu? Orang yang qiraatil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Dan yang keempat siapa, Bu? Wasaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan, senantiasa dipanjangkan umur, diberkahkan milik rezeki kita, disolehkan keturunan kita, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kita. Amin. Dan semua kita diberkahi dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah ke hati belum, ibu-ibu? Udah ke hati belum? Alhamdulillah. Kalau udah ke hati ngajinya udahan, kan wis ke hati. Kata guru saya begitu, Ustazah, kalau ceramah tanya jemaah udah ngerti apa belum. Kalau jawabannya sudah ngerti, udahan ngajinya karena udah ke hati. Makanya saya takon sama ibu ngerti belum? Lah kata guru saya juga seperti itu, Ustazah, kalau ceramah tanya jemaah udah ngerti apa belum. Kalau jawabannya belum, udah dari tadi kecapek-capek masa belum ke hati.
Makanya mau ke Harti, kamu tidak ke Harti, ini waktunya sudah bengi, sudah malam, dan saya dari kemarin belum pulang ke Kerawang. Kemarin saya ada di Cianjur Selatan, saya langsung ke sini dari Cianjur Selatan, 9 jam perjalanan. Jadi badannya udah capek. Malam ini saya langsung pulang ke Kerawang karena besok juga masih ada tugas. Semoga pertemuan kita ini, silaturahmi kita ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan saya bisa memberikan manfaat dan juga maslahat pada umat masyarakat yang ada, wabil khusus di desa Tersana ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata saya yang kurang berkenan dalam hati ibu bapak sekalian, ataupun yang menyinggung perasaan hati bapak ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya dengan segenap kerendahan hati saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan juga batin. Mau maafin saya, Bu? Mau maafin saya? Alhamdulillah. Aya serbet dina bilik, kumaha mindahkeunana. Panitia, saya mau balik, geura siapkeun bawaeunana. Maaf, ini MC-nya ada, doanya ada ya yang mimpin? Ada doanya yang mimpin, ada? Nanti untuk doa penutup ada guru kita di belakang. Ibu jangan pulang dulu sebelum doa penutup, karena barokahnya itu ada di dalam doa penutup. Nanti setelah doa penutup baru kita pulang bersama-sama. Jadi cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.